kita sujud syukur atas apapun nikmat yang Allah berikan kepada hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang nih kita pakai baju orange, sujud syukur. Di luar dari dia seorang ibu apa ya, nggak urusan aku lah, mampus lah di situ. Jahat kali kau. Sekarang kan itu kasus Nikita Mirzani udah jadi tersangka, udah diperiksa juga. Nah, kasus penyuapan, masa yang disuap doang yang ditangkap? Woi, yang penyuap juga dong. Bukan berarti NM ini dipandang oleh masyarakat Indonesia ini sebagai penjahat, tidak, melainkan sebagai pahlawan. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena apa? Kenapa tuh Mbak? Kasih tak paham. Halo guys, kembali lagi di channel FKIR Project. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan happy selalu. Ya, kali ini kita bakal reaction ya, respon dari netizen setelah Nikita Mirzani ditetapkan menjadi TSK. Apakah banyak yang sedih atau banyak yang senang ketika Nikita Mirzani menjadi TSK? Mari kita reaction bareng-bareng, siapa saja yang senang dan siapa saja yang sedih. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya yang warna merah di bawah. Dan jangan lupa juga untuk melakukan lulur badan ya. Ini sudah saya pakai setengah nih, karena ini enak banget ya. Jadi kalau kalian menurut saya mau cowok cewek pakai lulur itu nggak ada salahnya. Jadi kalian itu bersih gitu kan. Luluran aja nggak cukup teman-teman ya buat badan, tapi kalian perlu wangi juga biar orang suka. Udah glowing masa bau. Silahkan check out parfum nih. Mau versi parfum Hin yang aromanya bunga, tapi kalian bebas mau aromanya, ada banyak varian. Kalian baca aja di deskripsi, linknya salah satu aja saya tampilkan, nanti kalian bisa cek-cek aja ya tokonya. Ini tahannya 6-8 jam. Biasa kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Diduga rekaman Mail peras Reza Gladys 5M soal mulut Nikita Mirzani mahal. Oke, kita lihat ya komentar netizen. Kalau Nikita Mirzani ditahannya, aku rasa sih bagus. Kok bagus? Mantap. Kenapa? Satu, aku memang ya nggak suka sama dia. Terlalu buat huru hara, buat keributan, sok anggar jago, sok paling kaya, sok paling punya segalanya, semua ditantang sama dia. Macam hebat kali. Jadi ini dia diangkat ini, aku bagus, rasaku ya, aku bersyukur. Berarti bisa ada yang ngangkat dia, bisa kan? Memakaikan dia pakai baju orange itu, cocok. Di luar dari dia seorang ibu apa ya, nggak urusan aku lah, mampus lah di situ. Jahat kali kau. Memang ya nggak semua ibu juga kayak dia bentuknya. Mulutnya nggak bagus, lantam. Ya kalau seandainya dia masuk lah, gol dia masuk penjara, ya udahlah, nggak kehilangan juga aku sebagai masyarakat Indonesia. Apakah kalian kehilangan? Kita lihat deh komentar aja ya. Bener gak rakyat Indonesia yang SDM-nya tinggi pasti semikiran sama kayak kakak? Aku SDM rendah. Next, kalau kamu nggak suka ya udah, nggak ada pengaruhnya juga. Tapi aku tetap selalu dukung Nikita Mirzani sampai kapanpun juga ya. Satu lagi bang, kalau udah menghina orang seenak jidat, biarpun dia huru hara, hatinya seperti malaikat. Tenang aja belum sidang. Kalau hatinya malaikat kak, nggak mungkin mulutnya kasar dan membuli fisik orang. Gimana guys? Ini jadi ada dua kubu nih. Kalian timnya mana? Silahkan di komen di bawah. Silahkan kalian bebas berkomentar atau timnya dikit atau bukan ya. Kalau saya di sini ya saya ngikutin alur saja. Ini bulan puasa ya, kita itu diuji banget dengan melihat banyaknya hal-hal yang janggal yang terutama penegak hukum ini. Sekarang kan itu kasus Nikita Mirzani udah jadi tersangka, udah diperiksa juga. Nah, kasus penyuapan, masa yang disuap doang yang ditangkap? Woi, yang penyuap juga dong yang diperiksa. Kenapa ini penegak hukum ini nggak mau manggil yang menyuap? Biasanya kan kalau misalnya ada kasus suap, yang penyuap dan disuap ini sama-sama jadi tersangka. Terus kalian tuh masalahnya apa? Kenapa sampai ada suap menyuap ini? Itu juga dong diselidikin. Kenapa kalian penegak hukum? Udah disuap juga atau gimana? Janggal banget sumpah, ini para penegak hukum benar-benar memperlihatkan dan mempertontonkan secara jelas kepada masyarakat betapa bobroknya tatanan hukum di Indonesia, terutama yang menjalankan ini sistem. Ya, di sini saya cuma bilang saya setuju gitu. Karena di sisi lain produk overclaim, produk yang
jarum-jarum tusuk-tusuk itu kan dilarang BPOM tapi masih beredar. Itu masih bisa namanya dikasusin, ya. Ya ibaratnya bisa buat contoh lah buat orang-orang biar tidak menjual produk kesehatan dengan secara ilegal ya. Awal permasalahannya karena ada celah dari si Reza Gladys karena dia bisa menjual barang-barang overclaim. Jadi Nikita Mirzani bisa melakukan penyogokan. Di sisi lain, ini ada namanya undang-undang konsumen, teman-teman. Ini bisa masuk harusnya sih. Kalau kata netizen seperti itu, ada namanya undang-undang konsumen yang bisa kena ke Dr. Reza Gladys atau ke Selsokia. Kalau Selsokia emang ada produk yang merkucit yang dijual oleh resellernya walaupun bukan dia. Nikita Mirzani sama Dr. Gladys ini mesti harus dikawal terus kasusnya. Gue nggak ngebelek salah satunya, dan kalau gue lihat kedua-duanya memang gak ada yang benar ya, semua salah gitu ya. Tapi yang gue heran dari hukum Indonesia ini adalah kenapa si penyuap dan yang disuap ya gak di cross check dua-duanya. Kenapa cuma yang disuap aja nih ya yang di cross check, tapi penyuap juga harus di cross check ya. Jadi bukan cuma dari pihak Nikita Mirzani yang harus diperiksa doang, tapi dari si Dr. Gladys juga si penyuap ya, itu juga wajib harus diperiksa. Karena menjual skincare atau treatment yang tidak ya sesuai dengan BPOM dan melenceng dari hal-hal yang sudah ditetapkan, itu juga bahaya untuk masyarakat Indonesia dan itu wajib harus diadili ya, karena melanggar hukum. Jadi please, hukum Indonesia harus adil. Ini maksud saya loh teman-teman ya. Tindakan Nikita apakah benar? Tidak bisa dibenarkan. Tindakan Dr. Reza Gladys tidak bisa dibenarkan juga. Tapi plot twist kalau dua-duanya bisa terkena ya. Plot twist banget sih. Lanjut. Nikita Mirzani jadi tersangka, terus ditahan. Apa membuat kita jadi sedih? Ya sedikit banyaknya kita pasti sedih. Karena yang mengungkap kejujuran dihentikan oleh si Upin Ipin. Tapi jangan berbangga hati dulu kau Upin Ipin ya. Jangan berbangga hati kau, jangan merasa puas hati kau ya. Nggak akan merubah apapun. Nggak akan merubah status kau menjadi harum, nama kau menjadi harum, produk kau jadi laris manis. Enggak enggak. Sabar kau dulu, sabar. Belum kena batunya aja kau ya. Sabar kau dulu, sabar. Alah, badannya yang ditahan weh. Badannya yang ditahan, tapi suaranya sudah sampai ke masyarakat. Unek-uneknya sudah sampai ke masyarakat. Fakta-fakta tentang si Upin Ipin udah sampai ke telinga masyarakat. Kejelekan, keburukan ya, kejahatannya itu semua udah sampai ke telinga masyarakat. Jadi nggak akan mengubah apapun ya Upin Ipin. Kau lihat kan bagaimana Nikita Mirzani sudah ditahan kan. Dia senyum, dia tegar, dia kuat. Nggak macam kau diungkapi kebenaran langsung kau kayak cacing kepanasan kau. Wajar lah, kau kan takut jualan kau nggak laku. Takut kau kan. Nggak bisa nanti kau pamer-pamer hedon. Nggak bisa kau nanti pamer-pamer ini itu. Nggak apa-apa, Nikita Mirzani itu ditahan, nggak apa-apa. Suaranya udah sampai ke kami ya, nggak hanya sampai tapi akan kami ingat. Sekarang pikirkan aja gimana caranya supaya jualan kau kembali harum, nama kau kembali harum, produk-produk kau kembali laris ya, setelah diungkapkan kejujuran oleh Nikita Mirzani. Oke, masuk komentar aja. Aku salah satu korban pemakai skincare. Pantesan gak ngaruh sama sekali. Semangat Nikita Mirzani. Kebenaran pasti akan terungkap sebelum bertambah lagi korban yang lainnya. Ya, jujur dari pro kontra ini dan Nikita menjadi tersangka, ya kita juga sangat terbantu oleh speak up-nya Nikita Mirzani yang berani membongkar sosok siapa sih orang-orang yang overclaim gitu ya, dengan ciri khas dia ya, yang huru hara. Itu saya sangat wow. Menarik gitu kan, huru hara.
dari sisi pemerasannya ya. Lanjut. Kok dari sisi pemerasannya, maksudnya dari sisi reviewnya gitu. Kalau sisi pemerasannya tidak bisa dibenarkan, tidak ikutan. Dari sisi pemerasannya tidak bisa dibenarkan soalnya. Dengerin nih, owner overclaim. Ya, meskipun kamu sudah berhasil membuat NM ini sebagai tersangka dan sudah memasukkan NM ini ke penjara, bukan berarti NM ini dipandang oleh masyarakat Indonesia ini sebagai penjahat, tidak, melainkan sebagai pahlawan. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena apa? Kenapa tuh Mbak? Kasih tak paham. Karena berkat NM, masyarakat Indonesia jadi tahu, jadi lebih pinter terkait soal krim, apalagi yang namanya krim overclaim yang kamu produksi itu. Meskipun kamu sekarang tepuk tangan ya, merasa menang, tapi tetap di mata masyarakat kamu itu adalah penjahatnya, the real penjahatnya. Jadi nggak usah kamu menunjukkan power kamu, menunjukkan kemenangan kamu. Tidak, sesungguhnya itu adalah kekalahan kamu di mata masyarakat Indonesia ya. Yang tadinya masyarakat Indonesia tidak paham yang namanya skincare itu bisa di oplas-oplas apa segala macamnya, tetapi ternyata semenjak adanya Doktif dan NM speak up, masyarakat Indonesia jadi lebih pinter dan lebih tahu tentunya ya. Mengenai pemerasan, menurut aku wajar aja sih NM seperti itu. Secara NM seorang selebritis, seorang artis besar, yang dimana dia tahu rahasiamu dan kamu juga membutuhkan NM pada saat itu, ya sudah, adalah terjadi transaksi seperti itu namanya bukan pemerasan sayang, sudah kesepakatan. Kau harus paham itu ya, kesepakatan dan pemerasan itu dua hal yang berbeda. Udahlah itu aja, nggak ngerti-ngerti kamu itu, kalau udah salah aja, udah perbaiki itu produk kamu, perbaiki ya, udah perbaiki kamu, gak usah lagi sosokan kamu menunjukkan power kamu. Tuh kan, apa tuh jadi rontok tuh. Udahlah. Oke, ini mempunyai pemikiran yang agak beda ya pemikirannya. Kalau ini bukan pemerasan, tapi kesepakatan. Tapi saya makin pusing. Ada yang bilang pemerasan, ada yang bilang penyogokan, ada yang bilang kesepakatan. Alah weh, kepala saya jadi pusing loh. Oke, kita lihat aja komentar dari netizen. Masyarakat yang mana ya? Coba videoin. Terus yang wajib mereview produk itu siapa? Alhamdulillah ya, NM menyelamatkan para wanita. Akhirnya tidak salah lagi untuk melihat krim yang bagus. Kuat teh Niki. Bentar, emang Reza Gladys ada sesuatu yang kohar-kohar? Tak, saya penasaran deh. Kita coba ke Instagramnya Reza Gladys ya. 2000 tahun kemudian. Tadi saya cek ya teman-teman Instagramnya Dr. Reza Gladys, nggak ada yang aneh gitu ya, nggak ada hal-hal yang apa gitu, nggak ada guys ya. Oke deh, kita lihat aja dari musuhnya Nikita Mirzani lah. Nikita Mirzani ditahan nggak gembira ya, tapi berduka, sedih tapi bohong. Oke. Aku nggak gembira ya, berduka, sedih, tapi bohong. Parah kamu ya Fitri. Next. Selamat berbuka puasa netizen. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan bertanya apapun. Yuk, kita sujud syukur atas apapun nikmat yang Allah berikan kepada hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kita pakai baju orange, sujud syukur. Udah buka puasa nih ya, udah buka puasa. Aku cuman menghimbau kepada teman-temannya Nikita, kemana kalian? Jangan ditinggalin loh. Oke. Next. Lelahmu dibayar oleh Allah. Tetap semangat. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. You're the best. Walau musuhnya Nikita jadi pada happy ya. Kita lihat deh komentarnya. Jangan girang dulu Mbak DP, belum tentu jadi TSK. DP, kamu itu belum sempurna, beda sama Niki. Ya gitu, Niki orang baik, orangnya nggak munafik. Astagfirullahaladzim, bulan puasa bukannya membersihkan hati. Janganlah kau bersenang-senang di atas penderitaan orang, meskipun orang tersebut pernah membuat sakit hatimu. Ya Allah, nggak semua ini lihat orang ini. Jangan kayak gitu artis loh. Ya jadi videonya kayak gini aja guys ya. Gimana tanggapan kalian? Nih dari tanggapan sisi netizen ada yang pro ke Niki, ada juga yang gak suka sama Niki. Kalau musuhnya ya jelas happy. Ya udah guys, saya undur diri dulu. Kalau salah kata nge-reaction ya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. BTW kalian sahur pagi apa nih?
Silahkan di komen. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.